Tottenham akhirnya temukan manajer baru. Akhir Maret 2023 lalu Antonio Conte dipaksa menyingkir dari posisi manajer Tottenham. Setelah mencari selama 2 bulan, akhirnya sosok yang dinanti-nanti untuk mengisi kekosongan tersebut ditemukan. Siapa yang akan jadi manajer Tottenham yang baru? Ia adalah Ange Postecoglou. Pria blasteran Australia Yunani ini membawa Celtic juara Liga Skotlandia dalam 2 musim terakhir. Laporan ini sendiri diungkapkan oleh jurnalis David Ornstein. Tottenham sekarang sudah sangat dekat untuk menunjuk Ange Postecoglou sebagai manajer baru, tulisnya. Peresmian Postecoglou diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Sang jurnalis membeberkan kemungkinan hanya tinggal menunggu beberapa hari sampai ada rilis resmi dari klub. Fred kirim sinyal tinggalkan Manchester United. Gelandang Manchester United, Fred, baru-baru ini mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan klub dalam beberapa bulan mendatang. Meski masih menyisakan 1 tahun dalam kontraknya bersama Setan Merah. Fred dilaporkan menginginkan lebih banyak waktu bermain, setelah hanya tampil sebagai starter dalam 12 pertandingan Premier League musim ini. Meskipun ia tampil sebagai starter dalam kekalahan 2-1 MU atas Manchester City di final Piala FA baru-baru ini. Tempatnya di tim inti masih jauh dari kata aman. PSG unggul atas Chelsea dalam perebutan Manuel Ugarte. Spekulasi mengenai masa depan Manuel Ugarte dengan Sporting CP mendapat sorotan tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu dikaitkan dengan beberapa klub besar di Eropa. Ugarte nampak akan meninggalkan Portugal pada bursa transfer musim panas mendatang dan memberi keuntungan besar bagi klubnya. Manuel Ugarte dikaitkan dengan PSG dan Chelsea. 2 klub itu memang mencari gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Les Parisiens dan The Blues juga memiliki kekuatan finansial yang memadai untuk menyelesaikan transfer ini. Tetapi PSG tidak memiliki risiko permasalahan finansial yang sebanding dengan Chelsea. Martin Odegaard siap menekan kontrak baru. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, Martin Odegaard akan segera menekan kontrak baru bersama Arsenal. Setelah The Gunners sebelumnya sudah mengonfirmasi takkan menjualnya. Terus tunjukkan performa positif, pemain asal Norwegia itu mampu membantu skuad asuhan Mikel Arteta dalam mengakhiri kompetisi Liga Inggris di 2 besar. Hal tersebut tentu saja menjadikan pihak klub puas dengan kinerjanya. Mengetahui kontraknya tinggal tersisa sampai tahun 2025 dan PSG terus-menerus berusaha untuk membujuknya untuk hijrah. Maka Meriam London bergerak cepat melakukan pembicaraan perpanjangan masa bakti dalam beberapa hari ke depan. Gundogan deal dengan AC Milan. Gelandang andalan Manchester City, Ilkay Gundogan, masih belum mau terbuka soal masa depannya meski dikabarkan sudah sepakat pindah ke AC Milan musim depan. Bursa transfer masih jadi topik tabu baginya mengingat ia masih terikat kontrak dengan The Citizens dan 2022-2023 bagi mereka belum lagi berakhir. Info dari Corriere dello Sport mengklaim jika Gundogan telah melakukan kontak serius dengan perwakilan AC Milan pada hari Sabtu 3 Juni 2023. Dibuang Real Madrid, Eden Hazard lanjutkan karir di Italia. Eden Hazard kini dikaitkan dengan tim-tim raksasa Serie A, termasuk AS Roma, Juventus, dan AC Milan, setelah Real Madrid memastikan kepergiannya. Hazard tersedia secara gratis di bursa transfer musim panas tahun ini. Namun, usianya sudah 32 tahun dan riwayat cederanya begitu panjang. Meski begitu, Football Italia mengklaim bahwa klub-klub elit Italia bisa menjadi pelabuhan mantan bintang Chelsea tersebut pada musim panas ini. AC Milan dan Juventus pernah dikaitkan dengan Eden Hazard di masa lalu. Namun, jika ingin bergabung dengan salah satu dari kedua klub top tersebut, sang pemain asal Belgia perlu merelakan pemangkasan gaji signifikan. Percaya kepada Ten Hag, Rashford ingin bertahan di Manchester United. Marcus Rashford dilaporkan berencana untuk tetap bertahan di Manchester United selama beberapa tahun ke depan dan sudah dekat dengan penandatangan perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak Marcus Rashford sendiri memang belum jelas arahnya, tetapi The Sun mengeklaim bahwa sang pemain siap berkomitmen untuk tetap berada di klub secara jangka panjang. Performa pria berusia 25 tahun itu sempat carut-marut tak karuhan pada musim lalu hingga ia diincar oleh Paris Saint-Germain di bursa transfer sebelumnya. Namun, untung saja karena hadirnya Erik ten Hag pada musim perdananya melatih Manchester United.
Striker asal Inggris itu menjadi lebih bahagia dan menunjukkan kemungkinan bakal bertahan lebih lama. Arsenal capai kesepakatan pribadi dengan Moises Caicedo. Moises Caicedo sangat penting bagi The Seagulls musim ini, membantu mereka finish di urutan ke-6 di Premier League untuk lolos ke Liga Eropa musim depan. Dia hampir pindah ke London pada Januari di tengah minat yang kuat dari The Gunners, tetapi klub tidak mengizinkannya dan dia malah menandatangani kontrak baru. Menurut sebuah kabar dari situs olahraga di Ekuador Tra Deportes, Caicedo sedang mempertimbangkan pilihannya, tetapi lolosnya Arsenal ke Liga Champions membuat mereka memimpin perburuan, dan bahkan dikatakan telah menyetujui persyaratan pribadi. Paulo Dybala isyaratkan bertahan di AS Roma. Bintang AS Roma, Paulo Dybala, mengatakan bahwa akan ada saatnya untuk membicarakan masa depannya. Dybala memberi isyarat bahwa dirinya mungkin akan bertahan di AS Roma musim depan. Ketika disodorkan pertanyaan terkait masa depannya, Dybala menegaskan bahwa akan ada saatnya untuk membicarakan hal tersebut, terlebih kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Baginya yang terpenting saat ini adalah untuk merayakan momen keberhasilan musim ini. PSG lakukan negosiasi dengan Julian Nagelsmann. Walau berhasil mempersembahkan gelar, hal tersebut tak lantas membuat posisi Christophe Galtier aman. Sang pelatih memang masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Namun pihak klub disebut sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan juru taktik asal Prancis tersebut. PSG kemudian dikaitkan dengan beberapa nama, termasuk diantaranya Jose Mourinho dan Luis Enrique. Namun kini menurut laporan terbaru ESPN, PSG sudah mulai melakukan negosiasi awal dengan Julian Nagelsmann. Pelatih berpaspor Jerman itu juga disebut akan datang ke Paris pada Selasa 6 Juni 2023. Untuk bertemu Dewan Klub dan bahkan berencana mengajak Thierry Henry untuk menjadi asistennya. Diogo Costa tolak Manchester United. Kiper Porto, Diogo Costa, mengatakan bahwa ia ingin tetap berseragam Dragos setelah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Namanya masuk dalam daftar kandidat pengganti David De Gea. Ketika diwawancarai perihal rumor transfer, Costa langsung menjawab bahwa apa yang tertera di internet tidak perlu dipercaya sepenuhnya. Ia mengaku amat senang dan bangga bisa membela tim masa kecilnya dan tak ada niatan untuk pindah sedikit pun. Jelang final Liga Champions, Gundogan enggan anggap remeh Inter Milan. Manchester City menjadi salah satu klub yang mampu tampil konsisten di musim 2022-2023. Usai mengunci gelar Liga Inggris dan Piala FA. Mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkan treble winners atau meraih 3 gelar dalam satu musim andai berhasil mengalahkan Inter di final Liga Champions. Walau timnya diunggulkan untuk meraih gelar Liga Champions. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh salah satu pemain Man City, Ilkay Gundogan. Gelandang asal Jerman tersebut enggan menganggap remeh Inter. Sebaliknya, dia ingin rekan-rekan setimnya mewaspadai Romelu Lukaku dan kawan-kawan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Serta dinyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.